ditujukan kepada BKD dan BKPSDM instansi daerah berkenaan dengan akan segera dimulainya pengadaan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan Honoris Indonesia? Di video kali ini kita kembali akan mengupdate informasi terkini berkaitan dengan rencana seleksi P3K. Baru saja kita dapatkan informasi dari BKN terkait kepastian pelaksanaan seleksi CSN 2024. Pembuatan akun, pelamaran, dan secara administrasi menjadi hal mutlak yang patut kita pahami. Kita berharap seleksi P3K ini tidak molor ke Oktober. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah jadwal alternatif 1 yang sudah disepakati antara PAN RB dan Komisi 2 berkaitan dengan rencana seleksi P3K, di mana di sini tertera bahwa pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan 10 Oktober merupakan pengumuman seleksi P3K yang akan diumumkan oleh BKN. Sedangkan bagi kita peserta ataupun honorer dipersilakan untuk login di tanggal 27 September sampai dengan 21 Oktober. Cukup panjang waktunya, ada 25 hari, sedangkan proses seleksi administrasinya akan berlangsung selama 35 hari atau 1 bulan. Sedangkan pelaksanaan seleksinya baru akan dilakukan di 2 Desember. Bapak Ibu, alternatif ini sampai saat ini belum ada perubahan dan kita tentunya masih menunggu untuk pengumuman resmi dari BKN. Bapak Ibu, kenyataannya bahwa kepastian pelaksanaan seleksi CSN 2024 yang tetap dilakukan di tahun 2024 ini semakin kuat saja sinyalnya setelah kemarin di tanggal 30 Agustus diserahkan formasi untuk semua jabatan fungsional P3K. Kemudian Bapak Ibu, kita baru saja juga mendapatkan Kepmen RB nomor 391 tentang persyaratan tambahan dan penambahan nilai ataupun afirmasi bagi rekan-rekan P3K untuk semua jabatan fungsional. Ini menunjukkan bahwa seleksi P3K ini akan fix ya dilakukan di tahun ini. Nah Bapak Ibu, sekarang kita menambahkan bukti baru bahwa pelaksanaan P3K ini tetap akan dilaksanakan di tahun ini dan mudah-mudahan saja sesuai dengan jadwal alternatif 1 tadi. Di mana di sini kita sudah mendapatkan edaran terbaru per 17 September 2024, di mana di sini adanya undangan bimbingan teknis admin ya untuk SSSN bagi formasi ataupun pelaksanaan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Dengan adanya rapat bimbingan teknis bagi admin ini tentu saja menunjukkan bahwa proses seleksi P3K akan segera dimulai. Ditujukan kepada BKD dan BKPSDM instansi daerah berkenaan dengan akan segera dimulainya pengadaan P3K tahun 2024, perlu dilakukan persiapan oleh instansi berkaitan dengan layanan SSCSN. Sehubungan dengan hal itu, mohon berkenan Bapak Ibu menugaskan admin SSCSN Informasi Pegawai P3K untuk mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK yang dilaksanakan semalam ya, ini Rabu 18 September pukul 8 pagi. Nah Bapak Ibu, dari hasil kegiatan ini kita pun sudah mendapatkan informasi kegiatannya, di mana di sini kita sudah dapatkan informasi dari Zoom meeting dan live streaming berkenaan dengan penjelasan sistem seleksi calon ASN khususnya untuk rekan-rekan P3K, di mana di sini sudah dipaparkan portal yang nanti akan digunakan. Kemudian di sini Bapak Ibu dijelaskan juga berkaitan dengan jabatan pelaksana, di mana di sini dikatakan bahwa untuk jabatan pelaksana ini hanya akan dibuka tahun ini saja dan memberi peluang bagi seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SLTA dan sarjana untuk dapat mengikuti seleksi CSN 2024 yang dikhususkan untuk rekan-rekan non-ASN. Bahkan si pelamar, calon-calon pelamar ini berdasarkan pendidikan yang bersangkutan atau alokasi yang Bapak Ibu sudah tetapkan untuk si pelamar tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu memang jabatan ini sudah ditetapkan untuk seluruh honorer ya yang ada pada instansi yang bersangkutan sebagaimana dikatakan tadi. Agar tidak terjadi tumpang tindih. Ya, tidak jadi itu artinya tidak ada perebutan ya pada formasi yang sudah disetting oleh masing-masing Pemda. Nah, nanti proses optimalisasi akan dilakukan secara otomatis, secara sistem ya, tidak dilakukan secara manual Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada penata layanan operasional kosong di satu tempat, maka diisi dari
tempat lain ya. Jadi penempatan lain, unit penempatan lain itu dilakukan secara otomatis Nah, by ini system. itu penjelasan berkaitan dengan adanya optimalisasi bagi jabatan yang kosong yang nanti akan diisi oleh beberapa rekan-rekan non-ASN yang lain. Nah, ini juga dijelaskan berkaitan dengan dokumen default yang sudah pernah kita bahas juga. Pastikan Bapak Ibu kembali mempersiapkan pas foto terbaru ya, formal berlatar belakang merah, KTP, ijazah, transkrip nilai, surat lamaran, surat pernyataan, surat pengalaman kerja, dan sertifikat yang mungkin Bapak Ibu miliki, yang sebagaimana di video sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa akan ada afirmasi sebagaimana yang dituangkan di dalam KM 4 LB 391 yang baru saja diterbitkan. Kemudian di dalam penjelasan ini Bapak Ibu juga tak kalah pentingnya menjelaskan tentang mekanisme seleksi dan prioritas ya pada saat nanti pengumuman mana saja yang akan didulukan dalam penilaian kelulusan, di mana berdasarkan peringkat terbaik dan berdasarkan kategori prioritas yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu, di video lanjutannya di sini dijelaskan berkaitan dengan mekanisme bagi admin ya. Ini untuk di adminnya, di mana di sini adanya pengaturan apakah pelamar bisa mencetak kartu peserta. Ini checklist ini adalah pengaturan di admin ya, baik untuk P3K guru, kemudian P3K teknis, nakes, dan CPNS. Jadi aplikasi ini memang dikhususkan untuk admin yang mana diundang untuk rapat pada persiapan kali ini. Nah, inilah menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi P3K ini benar-benar sudah siap untuk dilaksanakan. Semoga saja jadwal yang tadi sudah disampaikan tidak molor kembali. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami update pada video kali ini. Semoga Bapak Ibu juga mendapatkan informasi yang bermanfaat. Semoga saja kita segera mendapatkan kepastian dari BKN berkaitan dengan jadwal seleksi P3K. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tinggal mengedit aja kalau memang diperlukan. Tapi itu pun dibatasi ya. Kita edit yang dibuka itu hanya terkait dapat diisi disabilitas, ya atau tidak gitu kan. Terus keterangan pendidikan jika diperlukan, batas usia tadi misalnya saya nggak mau bukanya sampai 57 gitu, maunya misalnya 50. Ya silahkan itu diedit. Karena misalnya non-ASN di instansi Bapak Ibu juga batas usianya yang untuk jabatan analis kebijakan ini gitu ya, maksimalnya misalnya hanya 50, ya udah disesuaikan saja. IPK minimum ini jika ada ketentuan IPK, input nilai sertifikasi bahasa asing jika ada. Nah, ini data dari SCSN sudah kami tarik ya untuk penghasilan minimum, maksimum, deskripsi pekerjaan, kemudian skill atau kebutuhan keahlian, tapi masih bisa diedit jika perlu. Untuk jenis formasi, semuanya khusus non-ASN yang sudah ada bekerja di instansi Bapak Ibu.